Iya, saya udah minta sama Sekarang dia jadi Bobi koordinator. Jadi nggak boleh. Jadi apa? Siswa. Jadi murid tantrum dan guru tantrum, angin tantrum dia yang nanganin. Jadi Iya. namanya Ijul tantrum. Bukan harus tantrum. Ada pertanyaan nggak? Harusnya banyak loh pertanyaan dari yang baru-baru. Pak kok begini, Kak, Pak kok begitu gitu, harusnya gitu. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, patut dipertanyakan gitu. Kenapa nggak ada pertanyaan? Apakah dunia ini tidak menarik buat teman-teman atau gimana? Kan begitu. Kan kalau kita menarik sama satu hal, kita pasti banyak pengen tahu. Itu logikanya. Masih ditunggu, Bu Dina, Bu Safia. Paling nanya, ini kan kalau apa kan tentang perilaku ya Pak ya? Iya. Paling itu kadang kayak misalkan kayak Rifki tuh, saya masih, iya Bu, oh iya terima kasih, sama-sama. Apa dia tuh kan kayak suka nyium-nyium gitu kan sekarang dia udah masuk remaja, jadi suka tahu itu. Jadi kadang gimana gitu Pak ngeresponnya? Nyiumnya gimana? Cium aja Cium sama. suka, gitu. Iya, jadi kan kalau menurut pandangan orang awam ya, nyium itu kan ada yang nyium sayang, ada yang cium hormat, ada yang cium syahwat. Kita harus tahu tuh bedain, harus bisa bedain. Kalau cium sayang, saya kayak apa ya, kayak ibu sama anaknya, kayak gitu kan cium sayang. Kalau cium hormat, ya kayak guru sama muridnya, murid sama gurunya, gitu. Kalau cium nafsu kan udah tahu sendiri terjemahannya. Cium syahwat. Itu kira-kira dia apa? Apakah dia diindikasikan cium nafsu kan nggak mungkin. Gitu. Cium pisang nggak ya? Cium Pisang nggak ya? pisang. Terus Bu Dina responnya gimana? Jauh. Soalnya, Jauh. kan pernah nanya ke Bu Nita tuh pernah ngobrol, katanya juga dia udah masuk masa remaja gitu. Jadi Oke. aku takutnya salah Betul. ngambil tindakan. Iya betul. Jadi memang sebaiknya dijauhin, jauhin aja. Kalau ada yang dekat-dekat begitu, apalagi menyangkut soal orientasi seksual, ya kan? Itu dijauhin aja, dihindarin. Pak, tapi tadi Anta Kenapa? Langsung aja. Antar menyerang saya. Bukan. Itu tadi kan di musola. Jadi saya baru lihat sih dia gesek-gesek Kemaluannya dekat kemana? ke lantai. Jadi dia tengkurap. Gitu berat. Itu sebenarnya perilaku SSB biasa kalau Nah, laki. maksudnya kita harus gimana? Nah, cuman masalahnya kan itu tempat terbuka. Gitu. Jadi waktu saya ikut seminar seksualitas dan pubertas itu ada dua pendapat. Ada yang harus dilakukan ketika kita melihat siswa kita yang sedang mengalami masa birahi atau pubertas gitu ya. Ada yang dialihkan. Kalau saya punya pendapat ya kita salurkan aja. Bagaimana menyalurkannya? Suruh dia pindah ke tempat sepi atau pindah ke kamar atau ke tempat ya ke tempat sepi lah yang nggak ada orang kayak gitu. Oke, di sini kita boleh kita bisa tahan dia, tapi di rumah di tempat lain bisa nggak? Kemungkinan besar kan pemicunya dia udah sering seperti itu, kemungkinan besar. Kita baru lihat aja nih, ya kan? Apalagi di usia Akhtar berapa usia? Kayak 16 tahun. Iya, apalagi usia 16 tahun. Itu masa-masa pubertas sudah. Gitu. Jadi kalau Bu Siva ngelihat seperti itu lagi atau teman-teman yang lain ngelihat perilaku pubertas atau perilaku seksualitas dari murid-murid kita, sebaiknya kita pisahin dia. sendiri. Kita Tapi bilangin tetap dulu. kita awasin. Ya, kita bilangin dulu, maksudnya kita bilangin itu nggak boleh begitu, gitu ya, nggak boleh begitu, malu. Tapi kalau masih tetap begitu, pisahin ke ruang isolasi kayak kemana kayak yang
yang sepi. Tapi itu akan berhentinya berapa lama? Nggak ada batasan berhentinya berapa lama kalau udah begitu. Semaunya dia. Karena itu kan bagian dari kebutuhan. Seks itu kan bagian dari kebutuhan. Rehat gitu waktu kali. Ya? Rehat gitu. Iya, kapanpun, dimanapun. Itu namanya seks tuh begitu. Kalau enggak pusing. Mau laki kayak mau perempuan sama sebenarnya. Tanya Izul kalau lagi ngamuk dia. Dia kadang mulai hening gitu. Gitu. Kalau udah paling puncaknya tuh dia suka gitu. Nyampah. Gitu. Sama marah-marah sendiri. Kayak gitu. Ya. Pakai perbal apa? Kayak di kosan gitu. Jadi Bu Siva juga dan guru-guru lain juga perlu apa ya? Perlu visual aid. Visual aid itu bantuan gambar. Visual kan bantuan, visual kan gambar, aid itu bantuan. Visual aid. Jadi artinya ketika ada gambarnya tuh, ketika ada gambar orang lagi pengen, gimana kalau orang lagi pengen? Entah itu dia pegang-pegang alat vitalnya, terus ada lagi setelah itu contohnya gini nih, ada spidol nggak? Ini yang disebut dengan pick apa pack atau kompik. Pernah dengar ya Bu Widya pernah dengar istilah ini? Teks atau kompik. Pernah dengar? Hah? Ada yang pernah dengar ini? Teks. Belum. Kalau nggak salah ya, lupa saya. Belajarnya melalui gambar itu ya Pak? Ya. Pakai picture. Ya, teks itu picture gambar. Jadi ini contohnya ya. Biasanya dia besarannya itu ini HP setengahnya HP nih besarannya biasanya. Dimensinya berapa? Ada Katanya punya Elisa. 10 kali 10. 5 kali 5. Kamu jawab ya. 5 meter. Terus sebelum aku bawa pulang nih. Ya. Enggak kok, tadi Alisa udah sama Tag itu bisa berbentuk foto, ya, bisa berbentuk foto. Ini yang real, foto real, bisa berbentuk gambar. Maksudnya apa ya? Ilustrasi. Layer dari foto itu apa? Bagian terakhir, bagian ini dari foto itu apa? Misalnya foto kita edit jadi hitam putih misalnya, itu apa tuh? Siluet, monokrom. Ya, monokrom. Monokrom. Terus dari monokrom, Bintek deh, bintek. Hologram. jatuhnya habis monokrom layer berikutnya. apa sepia? Ah? Sepia. Taruhlah apa stick figure. Ya, nih, ini ada foto, ada monokrom, ada stick figure. Salah. Kita kembali. Bagus banget dewan. Kursi dewan. Kursi tindak lanjut. Iya, itu bisa muter-muter. Dewan. Selalu izin ya Bu. Mohon izin ya. Ambil data bayar, suka pada enggak. Belum lama juga data bayar. Ini misalnya kayak gini ya. Ini misalnya, ini gambar orang lagi bersandar, si Jo lagi bersandar lagi garuk-garuk, lagi galer misalnya.
Garuk leher. Lagi gitu. Garuk Lagi leher. gitu. Ya. Saya aja takut main gila. Apaan soalnya? Bu Siva, nih ya, nih kamu lagi kepengen, misalnya nih. Jadi kita harus asosiasikan apa yang dia rasakan itu dalam bentuk gambar. Konversikan dia itu, misalnya Bu Siva tahu nih, si aktor lagi pengen, lagi hasrat, ya kan? Nih, oh aktor kamu lagi pengen ya, kamu lagi puber, taruh bahasa puber. Oh aktor kamu lagi puber ya, oke kalau kamu puber, kamu pergi aja kemana? Ke kamar, ya? Kemana? Menyoyo. Ya, kamar misalnya, masuk ke kamar. Nah, terus di kamar itu kamu selesaikan aja. Setelah itu, setelah dari kamar kamu ke kamar mandi, shower gitu, mandi itu loh misalnya. Ya, kayak gitu Bu. Ininya, apa penanganannya? Dia disuruh mandi. Orang lu Disuruh mandi ya. Pak, kita ini masih kecil, Pak. Dia aja belum nyampe. ngerasa kamu Tadi waktu itu si Pak itu penjelasan yang gamblang. jadi kalau orang udah birahi, ya, Nah kalau begitu dia udah nyampe. Itu robbal hadasi. dia udah birahi, ya, dia disuruh selesaikan, Iya. masuk kamar, Kembali aja gitu. Nah, selesaikan. maksudnya kalau misalnya itu di kelas, Ya ke Kan kamar saya mandi. bilang tadi ke ituan, ke kamar mandi atau ke ruang isolasi. maksudnya kamar mandi nggak harus mandi kan? Iya. Iya, arti gitu Pak. Iya, ini kan saya belum selesai. Ini kan saya belum selesai. Begitu dia udah selesai belum? Kamu udah selesai belum? Kalau dia masih belum selesai, ya udah, jangan dipaksa, Bu. Iya, iya. Jangan jangan dipaksa, itu selesaikan dulu, jangan. Nggak usah, udah. Ayo kita masuk kamar lagi. Kecuali Tapi kan kalau kayak gitu harus sama guru cowok deh. harusnya. Ini kan tadi yang nanya Bu Siva. Iya. Oh iya. Oh iya. Iya. Jadi pas dikasih waktu, udah selesai belum? Kalau udah selesai kan tandanya apa Jul? Tandanya Jul, kalau udah selesai Jul. Keluarnya sperma. Iya. Iya kan? Itu kalau misalnya saya mau nanya Pak, maaf saya potong. Itu apa namanya? Kalau misalkan tadi kan Abang bilang diberi waktu dulu Iya. sampai selesai. Itu kalau misalkan kelamaan itu gimana Pak maksudnya gitu? Nggak boleh. Boleh, Kita kan? harus pakai waktu. Nah iya itu berarti. Kamu jangan lama-lama ya. Pakai timing ya, Pak? Bapak atau ibu kasih waktu kamu 10 menit misalnya. Tapi ketika kita masuk ke 10 menit dia lagi Puncak-puncaknya. lagi mau mencapai orgasme gitu misalnya. Tapi Pak, kan kalau si Ater kan tadi lewat dia tiduran tuh ya, gesek tengkurap ya. Iya. Kalau di kamar mandi dia tengkurap atau dia nanti dia cari Enggak, kalau atas sih kayaknya enggak. Benda Ada yang sejarah lain. enggak dia di sini begitu? Nggak tahu deh. Nggak ada kan? Nggak tahu. Ada sejarah enggak? Tapi tadi Baru saya ini, pertama Baru kali- itu kan? Oke, kalau baru itu segera dicegah aja. Nah itu. Udah, Kita gimana? Maksudnya menyegahnya tuh? udah langsung duduk aja, Oh. gitu. Atau suruh diri, langsung cegah aja. Kecuali saya pikir dia udah sering Nggak tahu apa aja. baru ini sih. di kelas juga nggak pernah. Enggak. Kan kalau yang Itu juga baru sih. sebelumnya emang saya suruh diri terus. Dan lama nggak dia gesek-gesek itunya? Aktivitasnya lama nggak? Gimana sih Jul? Contohnya Jul? Itu nggak bisa dibikin Pak, di tembok ya. Di tembok ya. Kayaknya pas kalau lagi sholat deh. Tadi Oh nggak lihat, Setelah zuhur. nggak lihat. Iya nggak lihat saya ya. Iya. Ah. Sambil ngomong iklan pasti ya. Berarti nggak lama. Berarti nggak lama. Kayaknya karena kita langsung suruh duduk. Oke, dia mau. Dia nggak marah. Nggak. Oh ya udah. Kecuali dia marah-marah. Oh. Tapi Jadi- habis itu dia ini sama Fiat tadi itu. Oh iya. Iya, Oh iya. iya. Lihat soalnya itu. Ya tadi itu yang masalah ya Bu ya. Hah? Maksudnya sama Fiat? Iya, Marah. iya, tadi ada ngapain? Iya. Iya, iya. Program ya? Hah? Iya. Ada Geremat-geremat gitu. Nggak, Iya, tapi dia ada kesal. apa situ. Dia kesel. biasa. Karena nggak ini. Karena dia belum tersalurkan Iya. hasratnya. Seperti Bu Im juga kalau hasratnya nggak tersalurkan, Dia geremet Fiat juga. ngejar-ngejar ayam tetangga. Saya nggak tahu bau Pak. Kayak gitu ya, Bu. Kok yang gini juga belum nyampe. Karena kelebihan. Ya, ini bagian dari metode ya. Itu salah satunya Ibu bisa
pakai kartu, ibu bisa pakai yang disebut dengan flowchart. Kalau flowchart itu flowchart ya. Flowchart itu cuma kertas saja, begini. Ibu bisa gambar. Kalau dia bisa baca lebih enak. Ya, kalau dia bisa baca tulis saja. Kalau dia bisa baca, Iya. tulis saja. Teman saya nggak progres-progres. Gitu. Jadi flowchart itu sama aja bu, begini juga gambar. Ini kamu begini, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gitu. Ini mandi, ini indikasinya, terindikasinya, terus ini prosesnya. Ini flowchart. Gitu. Sama aja, sama ini sama. Tapi kalau ini kan satu-satu. Nih, oh kamu lagi pengen ya, kamu lagi birahi. Ya, kalau bahasa birahi terlalu ekstrim, terlalu bahasa puber aja. Oh kamu lagi puber, nih gambarnya di puber. Gitu. Nanti dia akan asosiasikan itu gitu. Kamu lagi apa? Dia bisa ambil tuh gambarnya lagi puber. Kalau ngeliat si Jun atau si Jun juga nggak perlu gitu lagi, nggak perlu nanya. Berarti memang di BJ terus ada guru cowok ya Pak? Loh, semuanya harus ada guru cowok kan saya Nah, iya, udah makanya. rekomendasikan ke Pak Bobi. Saya udah minta. Setiap kelas harus ada guru cowoknya. Anak Ya. yang puber itu penanganannya sama cowok juga. Iya. Cewek sama cewek. Betul. Kayak gitu. Nanti kita nggak punya ya, kita nggak punya ini ya di sini. Nggak ada pack ya. Beli paling Pak nanti. Beli. Bikin aja sebenarnya bisa. Ini siswa aja sebelum. Naik pangkat. Hati-hati. Iya. Aku aja takut main itu. Jadi sekarang bisa naik pangkat. kalau pack ini gambar biasa, kalau ini gambar yang dibuat oleh komputer. Itu bedanya itu aja. Tujuannya sama. Cuma dia levelnya lebih tinggi aja karena kan anak harus berpikir, ini apaan nih? Ini gambar apa nih gitu. Dan rata-rata yang namanya pack itu pasti ada tulisannya biasanya gitu. Oh, yang itu, Pak? Ini gambar, ini tulisan misalnya nama Yang computerized itu maksudnya di via gambar gadget, Komputer. laptop gitu. komputer dari YouTube dari apa dari Iya, iya. Google Internet, dari gitu. internet. Beda loh, gambarnya beda loh. Tapi tujuannya sama. Kompik sama pack. Gitu ya Bu. Kalau melihat kasus-kasus begitu segera aja. Jadi kita harus berpikir kreatif. Asosiasinya kita bilang, kamu lagi puber ya? Oh kamu lagi puber, akal gitu. Terbang. Bu Dina, ada pertanyaan Bu Mutia Kasim? Bukan nanti yang kasih. Iya. Tapi besok kayak Mervi udah masuk kok. Berarti Oh, 3 hari kalau doang. Kalau puber bisa kamu tanganin itu puber lagi BJ. Boim, nggak perlu lagi dulu. Kalau ngerian ntar nanya, gue lagi puber. Nah iya kan gitu Salah. kan ngomongin akar kan. Memang kebetulan semenjak Bu Mervi sakit kan yang di kelas Bu Sipa ini perempuan Pak gitu. Iya. Jadi mungkin takutnya powernya juga ini kan. Pasti beda. Bu Aisyah, ada pertanyaan Bu Aisyah tentang pubertas dan seksualitas. Dia tentang menyangkut Bu Aisyah sendiri atau apa? Serah. Masih kalau anak KB sih kayaknya belum puber ya Pak ya. Cuman mereka emang udah Belajar ya. sering kayak gitu loh. Dia sering menunjukkan aktivitas seksualnya. Sering Nah, banget. iya. Gosok apa namanya? Tidur. Biasa gini ya, anak kecil ya biasanya nih. Anak kecil dia tiduran. Kalau dia nggak tidur lagi Pak, telentang, tangannya masuk. Oh gitu. Kalau berdiri juga kan. Sifatan sih, iya, Oke. Fatia. Oke. Ya. Itu kayak dia nggak mandi udah gatel. Saya juga nggak paham itu Pak sifatan. Kayak panas, kayak telentang kan dari kamar Gitu ya Pak. Jadi gini ya. Jadi kalau kita lihat murid kita atau siswa kita seperti itu, jangan kita langsung memvonis dia itu sedang melakukan aktivitas seksual. Barangkali dia belum mandi. Ada semut ya Pak. Bisa aja. Barangkali dia lagi gatel, kita cek aja Bu, lihat aja di selangkangannya kayak di bagian titiknya atau di bagian jakarnya. Barangkali ada gatal-gatal bisa aja Bu. Kita jangan langsung berpikir, oh dia lagi puber nih, gitu. Jangan. Oh lagi anu Kita nih. cek dulu, gitu. Nah kecuali kayak si tadi siapa
si Atta tuh Bu Siva lihat ya, dia lagi tidur begitu, nah itu udah pasti. Kalau Naila gimana? Kalau itu kan kalau tadi bilang misalkan belum yang belum mandi gitu, tapi kalau udah saya mandiin gitu Pak, sifatan gitu tiap hari itu masih aja gitu tuh. Ibaratnya udah mandi, udah rapi, udah bersih, angkat baju, serok gitu tuh. Gitu. Cosplay. Ereksi nggak? Hah? Ereksi nggak? Enggak Pak. Nggak kontak. Enggak. Di Siapa? si Fatan. Pernah berdiri pernah. Emang berdiri. Iya. Belum lihat apanya sih? Tapi kalau sama saya enggak. Oh dia nggak langsung. Iya, Bang. Sorry aku ada type. Sorry. Waktu itu Bapak bilang katanya harus ada cowok biar mandinya lagi tuh mungkin itu alasannya. Gitu. Kalau sama saya enggak. Nggak Udah. berdiri. Gitu. Ya, ya gitu aja ya Bu Aisyah, siapapun kalau melihat murid begitu, siswa begitu, jangan buru-buru kita vonis dia tuh lagi buber. Barangkali ada yang gatel. Kalau Naila tuh apa aja anaknya? Kalau cewek gimana tuh Pak? Sama. Iya. Sama. Ngapain dia Pak? Iya sama aja. Demen sama cowok kayak tadi tuh kan suka pakai jaket Jo gitu. Saya takut. Iya, itu atau maksudnya ada kan kalau yang tadi juga bilang kan gimana gitu. Iya sama aja Bu. Kalau kan Oh iya. semuanya kan berawal dari ini ya, dari yang disebut dengan feromon. Ibu pernah dengar istilah feromon? Naila tuh dia celananya dia tarik. Tapi itu udah diomongin belum sih ke mamanya anaknya begitu? Dia tarik gitu om. Iya, Bang. Iya, mama gitu Padahal anaknya gitu ya. Iya. Jadi saya kasih tahu dulu ya. Saya coba jelasin sedikit tentang feromon ya. Apa yang saya tahu aja. Feromon itu adalah zat yang keluar dari tubuh manusia, yang keluar dari kelenjar hormon ya. Kalau laki-laki itu hormon testosteron, kalau perempuan estrogen. Gitu. Kita ini trogen. Feromon lu kemarin ngomong firman. Ya anak itu apa? Nah, hormon feromon itu keluar dari mana? Ada yang tahu nggak? Kayak semut kalau jalan itu selalu beriringan tuh. Iya. Kenapa? Karena salah satunya ngeluarin feromon. Jadi dia ngikutin terus. Gitu. Jadi ada semacam jejak ya. Jejak ke feromon. Berarti Hendra makan. Sel. Iya, semua Hendra tuh akan ngintil semua Hendra. Iya, itu kan. Pasti lu keluarin feromon. Makanya lu sama Ira. Nah terus kalau feromon manusia itu keluar dari mana? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu kasih 10.000. Ah, 100.000. Dari Dubur. bundu. Bukan. Dari ini gelombang elektromagnetik. Dari Konspirasi lu. dari ketek. Dari ketiak. Feromon kita keluar dari ketiak. Jadi Jangan di situ gitu. iya, makanya sebenarnya bulu ketiak itu nggak boleh dicabut. Sebenarnya. Ya dipotong aja, dirapiin gitu. Tapi nggak boleh dicabut. Sebenarnya gitu. Apalagi sampai di waxing gitu. Waxing yang Brazilian. Waxing yang Brazilian tau? Seluruh badan. Oh. Dari ujung sampai ujung. Brazilian. Ya waxing itu ada 3. Yang satu yang Brazilian itu semuanya. Gitu. Jadi tadi sampai di mana tuh? Bukan. Zat apa namanya? Feromon. Iya. Iya, keluar dari ketiak itu. Jadi kita tanpa kita sadari, misalnya kayak Bu Dina lagi hormonnya lagi siap kawin gitu misalnya, itu mengeluarkan feromon. Sama seperti binatang, sama seperti monyet, seperti apa, sama di binatang sama. Cuman bedanya kalau primata itu membedakannya sama manusia. Kalau primata itu dia siap kawin itu ditandai dengan apa? Pantatnya yang merah. Pantatnya perempuan merah. Iya kan? Pantatnya betina pasti merah. Iya. Itu merah.
Dan ada lagi dia mengeluarkan cairan. Itu artinya dia menandakan dia udah siap kawin. Gitu. Nah kalau perempuan manusia, betina manusia itu tandanya apa? Kalau sadar kan udah cukup. Tandanya bersolek. Make up. Ya. Bersolek terus bergaya di depan laki-laki itu tandanya dia udah siap kawin. Aduh, siapa tuh lagi sih kamu kayaknya? Anak-anak kan iya suka make up gitu. Kalau saya tergantung isi saldo. Ibu anak kerja. Bobok buat lakis. Iya tanya apa Im? Iya, ini Pak. Saya mau nanya Pak, itu tadi kan yang kata Bapak kan kalau apa namanya manusia itu kan ngeluarin feromon kan itu kan dari ketiak. Nah, Jadi kamu kalau iya. Itu kalau feromon itu di manusia itu berbentuknya apa Pak? Apa itu sebuah ya apa bau atau Bau. Bau. Deodoran. Bau. Mau asap lu naik motor dari dulu. Makanya sebaiknya ketiak itu jangan dikasih Deodoran. deodoran. Itu Karena itu bau, Pak. lah itu justru bau alami. Nah, iya itu yang bahaya. Iya. Saya pernah punya temen kayak gitu, Pak, punya buat kepala. Lah iya memang Bu, memang ada yang kalau lagi ada perempuan kalau dia lagi menstruasi atau lagi mau datang apa namanya bulannya itu mengeluarkan aroma yang hormon yang kuat dan itu saya bisa nyium biasanya. Wah ini lu udah datang lu mau dapat ya? Iya kok tahu Pak ya? Baunya kuat banget, bau perempuan gitu loh. Bau perempuan nggak ngerti ya? Nggak tahu. Saya polos. Bau laki-laki gimana Pak? Sama. Nah bau laki-laki yang tahu ya perempuan. Mirip gua pacar. Ya saya serius Bu, saya serius. Iya. Bau perempuan yang tahu laki-laki, bau laki-laki yang tahu perempuan yang bisa nyium. Makanya kan perempuan suka kalau tiduran nih misalnya ya, itu suami istri atau apalah pasangan nggak jelas, dia tidur. Itu kan hal biasa. Itu kan hal biasa. Zaman sekarang zaman gila, ya kan? Iya. Tidur kebanyakan sini kan. Kalau lagi tiduran, mana pernah dia kalau tiduran di atas perut? Ada saya, Pak. Iya, tapi mereka perempuan lebih nyaman di sini. Karena bau ini juga. Bau feromon laki-laki. Nggak sempet. Gitu. Kan juga rasain Bu Anak udah gede, Pak. Aisyah dan Bu yang lain. Kalau Bu Widya sih udah Bukan, Pak. Ya, saya udah nggak sempet, bosan Pak. kayaknya dia malah. Nah, anak udah gede malu. Gede. Boy bisa lebatin gitu. Dia kalau udah musik gini-gini kok. Ngeluarin deh gini-gini. Dulu kayak gini. Ya, Pokoknya, diem. nyetin ya, menikah tuh nggak kayak film Korea loh, yang enggak. Gas sama baru. Udah. Kan dia sering juga. Ya, bahkan si Ataya beberapa kali kan memperlihatkan efek esesnya dia lagi apa namanya lagi bubur kan sampai dia ereksi kan dan bagusnya Ataya itu malu. Bagusnya Ataya itu malu. Bangun langsung begini. Dia tahu ya. Wah beda kalau Jun. Bangun begini. Gitu. Jadi ya gitu sekali lagi kalau berhubungan sama pubertas dan seksualitas ya kita harus hati-hati. Kalau anak kecil ya udah diangkat aja dikasih tahu kayak si kelas-kelasan apa namanya daycare ya. Kelas-kelasan daycare udah diinin aja udah nggak perlu dibilang kamu lagi ini ya nggak perlu. Mereka belum paham. Iya betul. Matanya datang tidur. Gitu. Iya betul. Kasih apa kek gitu. Karena itu semata-mata perbuatan iseng. Dia perbuatan iseng dia semata-mata itu bukan karena dia pengen bukan. Jadi kadang kalau anak-anak suka tidur suka menyentuh kok enak diterusin sama dia nah, akhirnya jadi habit. Iya betul. Beda kalau sudah masuk ke usia pubertas gitu memang dia udah butuh yang namanya aktivitas seksual tuh udah butuh. Jadi dan itu udah sulit dicegah dan nggak bisa dicegah sebenarnya dan nggak boleh dicegah. Kalau saya salurin aja udah Kebutuhan. kebutuhan. Pak aja kalau lagi kepengen ntar
lagi nikah, udah nikah kepengen sama istrinya nggak mau gimana? Iya. Uring-uringan. Yang ada keluar rumah. Pusing. Ini hari ini saya senang banget baru hari ini saya lihat Bu Saskia ketawa. Gak pernah gitu. Lagi hujan. Baru ini ya Pak. Berarti temanya tema seksualitas dan pubertas gitu. Baru asik ya? Yuk. Nggak apa-apa, asik. Pada dulu Pak, kalau perempuan nggak tahu. Nggak Pak, itu nggak takut dong Pak. Saya malah takut jadi itu. Kan kayaknya boin seru banget Pak, boin. Nggak perlu Boin diketawain. mah ini doang dia. Intinya bokong aja Modus ya. dia. Boin. Ya gitu aja bu yang lain begitu, perhatikan murid-muridnya. Perempuan juga sama. Perempuan itu sebaiknya memang di aja lah, dilarang aja, nggak usah disalurin perempuan ya, karena rentan ya. Kalau perempuan itu, kalau laki-laki makan gampang, istilahnya nyalurin lah. Kalau kamu mau gesek aja. Nah kalau perempuan gesek bahaya. Gitu aja antisipasinya.